Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Jakaria. NIM saya 202508101106. Saya dari Universitas Kuningan. Program studinya Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau menjelaskan codingan dari 5 materi tersebut. Yang dimana materi ini dalam membuat jadi satu codingan, yaitu ada pointer, key, queue, link list, tree, and graph. Pointer digunakan untuk menyimpan alamat, memori, suatu variabel. Untuk queue menerapkan konsep FIFO yang dimana first in, first out. Link list menyimpan data dalam bentuk node yang saling terhubung melalui pointer. Nah, tree digunakan untuk menyimpan data secara hierarkis dengan konsep binary search tree. Untuk graph menghubungkan antara simpul menggunakan adjacency matrix. Nah, dengan adanya menu interaktif ini, pengguna dapat mempelajari dan mencoba setiap konsep struktur data. Oke, langsung saja ke codingan yang pertama. Nah, di sini ada codingan pointer. Kita membuatnya menjadi satu codingan. Sebentar. Untuk fungsi pointer ini, pointer demo yang bagian ini. Nah, di sini kita akan memasukkan angka dengan batas 100 huruf atau 100 integral gitu. Nah, untuk fungsinya itu yang ini integral PTR sama dengan dan angka. Ini itu untuk membuat variabel pointer bernama PTR. Pointer tersebut menyimpan alamat, memori, dan variabel angka. Nah, ini itu untuk menampilkan variabel yaitu 100 angka, alamat angka, pointer menyimpan, dan nilai melalui PTR. Terus yang kedua ada fungsi key. Key itu yang pertama ada ispool. Yang ispool itu fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah queue sudah penuh dan mengembalikan nilai true jika posisi rear sudah berada pada indeks terakhir array atau max min 1. Jika masih ada ruang kosong, maka mengembalikan false. Nah, jadi ini itu untuk yang maksimal gitu. Atau sudah berada pada indeks terakhir, nilainya benar. Terus ada boolean is empty. Nah, fungsi is empty ini digunakan untuk mengecek apakah queue-nya kosong atau sudah terisi. Jika kondisi kosong, maka front sama dengan min 1 front atau rear. Ini itu belum ada data yang masuk atau bisa jadi yang ini front lebih besar sama dengan rear. Semua data sudah dihapus. Untuk yang selanjutnya ada fungsi enq. Fungsi enq ini digunakan untuk menambahkan data ke queue. Urutan prosesnya mengecek apakah queue penuh menggunakan ispool. Jika penuh, maka program berhenti dengan menampilkan pesan. Jika queue masih kosong, maka front diubah menjadi 0 atau kosong. Pengguna memasukkan data. Nah,
nilai rear ditambah 1 data disimpan pada indeks rear. Berarti yang ini. Fungsi DQ, penjelasannya, fungsi DQ itu digunakan untuk menghapus data paling depan pada Q. Langkah-langkahnya mengecek apakah Q kosong. Jika kosong menampilkan pesan. Jika tidak kosong maka data pada indeks front ditampilkan. Untuk nilai front dinaikkan 1 sehingga elemen pertama dianggap terhapus. Q bekerja dengan prinsip FIFO, first in, first out. Nah, fungsi tampilan Q itu untuk menampilkan seluruh isi Q, mengecek apakah Q kosong. Jika tidak kosong maka menggunakan perulangan for. Nah, ini itu perulangan for. Fungsinya itu ini nih kodenya. Perulangan dimulai dari indeks front sampai rear. Semua data ditampilkan secara berurutan. Selanjutnya ada linked list atau struct node. Linked list. Poin tampilan. Nah, linked list struct node. Di bagian ini, fungsi ini digunakan untuk menambahkan node di awal linked list. Nah, membuat node baru menggunakan new. Meminta pengguna memasukkan data pointer next diarahkan ke node pertama sebelumnya. Head. Nah, untuk head ini dipindahkan ke node baru sehingga node baru menjadi node pertama. Terus yang kedua ada tampil list. Fungsi ini untuk menampilkan seluruh isi list. Linked list. Langkahnya itu membuat pointer sementara bernama bantu. Pointer diarahkan ke head. Nah, ini itu untuk sementara namanya bantu untuk ininya. Terus untuk pointer diarahkan ke head. Selama pointer belum nol, data akan ditampilkan. Pointer berpindah ke node berikutnya menggunakan bantu sama dengan bantu arah panah ke kanan next. Itu untuk fungsi tampil list. Terus ada fungsi insert. Ada fungsi Nah, ada fungsi ini nih yang tree node insert tree node in data. Ini itu jika node fungsi ini digunakan untuk menambahkan data ke binary search tree. Prosesnya jika node kosong atau nol maka dibuat node baru. Jika data lebih kecil dari root maka masuk ke subtree kiri. Jika data lebih besar maka masuk ke subtree kanan. Dengan cara ini struktur BST atau binary search tree tetap terjaga. Selanjutnya ada fungsi inorder tree node. Fungsi ini melakukan traversal in order. Nah, untuk urutannya itu adalah mengunjungi anak kiri, menampilkan data root, mengunjungi anak kanan. Traversal ini menghasilkan data yang sudah terurut dari yang kecil ke terbesar pada binary search tree. Selanjutnya ada fungsi graph. Untuk fungsi graph ini digunakan untuk memasukkan data graph. Graph direpresentasikan dalam bentuk adjacency matriks berukuran 5x5. Dua buah perulangan digunakan untuk mengisi seluruh matriks. Nilai 1 berarti terdapat hubungan antara simpul. Jika nilai 0 berarti tidak ada hubungan. Untuk yang ini. Selanjutnya fungsi tampil graph. Ini untuk menampilkan
isi mati caps menggunakan 2 perulangan for. Nah, untuk ini 2 perulangannya itu for in I sama dengan 0, I kurang dari 5, I plus plus gitu. Hasilnya berupa tampilan adjacency matrix. Nah, berikutnya ada fungsi main. Di sini fungsi main ini si pengguna itu menginputkan atau bisa memilih dari fungsi-fungsi di kelima di atas. Yang pertama, di sini itu menggunakan do atau perulangan, do while. Lalu menggunakan switch case yang dimana percabangan. Nah, untuk case pertama ini fungsi pointer demo, yang dimana ini untuk percabangan fungsi pertama. Break ini fungsinya untuk memberhentikan jika program sudah selesai. Terus yang case kedua ini di sini menggunakan perulangan juga. Ini untuk menampilkan menu queue, yang dimana ada yang satu ada NQ, DQ, dan yang ketiga ada tampilan. Untuk 0 ini kita kembali ke menu utama yang pertama ini, yang di bagian do while program struktur data. Nah, untuk switch ini itu untuk menu subjudulnya, yang dimana ini semua dari 1 sampai 0 itu subjudul sub menu, maksudnya sub menu queue. Terus yang case ketiga itu untuk menu link list. Sama, ini juga ada submenunya, tambah depan, tambah kiri, dan pilih. Nah, menggunakan switch. Terus yang keempat juga masih sama, menggunakan fungsi yang tree. Terus yang terakhir ada menu input graph atau fungsi graph gitu. Oke, untuk programnya mungkin segini, cukup sekian. Kita akan menampilkan output yang pertama. Nah, ini untuk outputnya. Di sini kita bentar, ada kendala. Nah, di sini si pengguna itu diminta untuk memasukkan atau memilih fungsi-fungsi dari kelima tersebut. Kita akan memilih yang ke satu. Nilai angka pointernya 100. Ini untuk output si pointer. Terus di sini kita memilih lagi. Kita coba yang 2. Untuk menu fungsi Q. Sini itu menu Q. Di sini ada submenu, kita memilih yang 1. Masukkan data, misalnya 20. Terus menu Q yang ke 2 kita pilih 30. Di sini kita memilih tampilkan. Tuh, Q kosong. Jadi di sini kita menginputkan cuma 1, yang dimana NQ-nya cuma 20, DQ-nya cuma 1 gitu, harusnya 2. Oke, kita kembali. Sini kita akan memilih yang ketiga, link list. Untuk link list ini masih sama, ada submenu, kita tambah depan, masukkan data 23. Terus yang tambahkan lagi 1, 45. Kita pilih 2 untuk tampilkan. Isi link listnya itu 45, arah panah ke kanan itu 23 dan 0. Ini untuk output dari menu link list. Kita pilih yang tree, yang keempat. Masukkan tree 222. Tuh, di sini untuk yang bagian
fungsi tree itu ada yang namanya traversal in order. Ini untuk memasukkan angka yang kita masukkan dua-dua gitu. Dan yang terakhir ada fungsi graph. Masukkan matris 5 kali 5 22 44 55 66 77 dan 88. Bentar, ini tuh ada kendala di bagian yang kelima. Kita pilih yang 5. Satu, dua, di sini ada kendala. Mungkin itu saya masih belum mengerti untuk bagian graph. Mungkin sekian penjelasan dari kelima fungsi tersebut, yang dimana ada pointer, queue, linked list, tree, and graph. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Jika ada kesalahan boleh ditulis di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.